Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT. Meskipun di negeri kita dalam keadaan pandemi COVID. Tetapi kita harus tetap semangat jaga kebersihan supaya COVID berlalu. Dan kita tetap melaksanakan KBM dengan tatap muka. Oh ya, mari kita lihat pembahasan ini yang Ibu sampaikan di PowerPoint ini ya, mengenai teks pidato persuasif. Sebelumnya kalian sudah tahu ya, pernah melihat seseorang berpidato ya, baik itu di lapangan, di balai desa, atau di daerah di lapangan ya, atau di daerah perkawinan. Ini ada seorang yang berpidato ya. Kalian harus tahu apa itu pidato ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teks pidato persuasif ya. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu memahami definisi teks pidato persuasif, tujuan pidato persuasif, menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Pokok bahasan di sini yaitu definisi teks pidato persuasif. Nomor 2, tujuan pidato persuasif. Nomor 3, menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Kita lanjut. Definisi teks pidato persuasif di sini adalah pesan yang disampaikan kepada sekelompok halayak oleh seorang pembicara yang hadir untuk mempengaruhi pilihan halayak melalui pengondisian, penguatan, atau pengubahan tanggapan atau respon mereka terhadap gagasan, isu, konsep, atau produk. Maksud dari pidato tersebut adalah bahwa seseorang menyampaikan pidato itu berada di depan banyak orang, di depan halayak. Itu yang dimaksud dengan teks pidato persuasif, dengan mempengaruhi yang ada di mimbar itu. Kita lanjut ya. Yang pertama tadi sudah ada di definisi itu ya, pembentukan tanggapan. Yang nomor 2B ini penguatan tanggapan. Yang C pengubahan tanggapan. Ini tujuan pidato. Nah, sekarang yang kita bahas menitik beratkan pada ini sebenarnya Nana. Struktur teks pidato persuasif. Struktur ini maksudnya bahwa di dalam teks pidato itu harus ada 3 komponen ini. Ya. Ya, ada 3 ini. Yang pertama, pernyataan posisi. Yang kedua, tahap argumen. Yang nomor 3, penguatan pernyataan. Pernyataan posisi maksudnya di sini adalah pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Maksudnya di sini pernyataan posisi yaitu bahwa di dalam menyampaikan pendapat atau pendirian itu diambil oleh si penulis terhadap suatu persoalan. Itu namanya pernyataan posisi. Nah, di dalam posisi itu apa saja dalam pengajuan pertanyaannya ya. Yang pertama di sini adalah siapa yang akan diyakinkan. Nomor 2, apa yang akan diyakinkan. Nomor 3, jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka. Nomor 4, apa pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas. Yang kedua yaitu tahap argumen. Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan
contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Selain itu juga ada fakta pendukung seperti tabel, gambar, dan kutipan. Maksudnya di sini ya anak-anak ya, tahapan argumen ini bahwa di dalam menyampaikan pidato itu ada pernyataan yang logis ya, yang masuk akal. Apa itu? Kita beri alasannya, contoh-contoh, buktinya, dan informasi statistiknya. Bahkan lebih penting lagi bisa diberi tabel, gambar maupun kutipan. Tuh tambah bagus ya, isinya. Lanjut ya. Nomor 3, penguatan pernyataan posisi. Di sini ada 3. Memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan tinggi rendah nada yang berbeda, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Kemudian yang nomor 2, argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung bukti-bukti, tidak sekedar berdasar emosi dan intuisi. Yang nomor 3, tabel, diagram, foto, dan gambar dapat digunakan dalam bentuk eksposisi lisan dan tulis. Saya kira ini jelas ya. Ini ada kaitannya dengan nomor 2 Nana. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ciri-cirinya penggunaan kebahasaan di sini yang pertama adalah kalimat aktif. Kalimat aktif di sini adalah kalimat yang melakukan suatu pekerjaan. Ya. Yaitu kata kerjanya melakukan suatu pekerjaan. Contohnya, kita harus mendaur ulang sampah. Biar lebih jelas lagi, kalimat aktif yaitu kalimat yang kata kerjanya melakukan suatu pekerjaan. Tadi sudah diberi contoh ya. Saya beri contoh yang lainnya ya. Saya sedang mencuci pakaian. Nah, ini termasuk kalimat aktif. Karena apa? Karena kata kerjanya ciri-cirinya ada me-nya. Itu berarti oh ini termasuk kalimat aktif. Kalau kalimat pasif maka kata kerjanya ciri-cirinya berupa kata di. Ya, dikenai pekerjaan. Ya, saya kira lanjut ya Nana ya. Kata tugas atau konjungsi. Ini berfungsi menghubungkan bagian-bagian teks. Contohnya, pertama kali, akhirnya, sebab atau karena. Saya kira ini sudah jelas. Jadi bahwa penggunaan kata tugas ini ada konjungsinya. Maksudnya di sini anak-anak ya, kata tugas di sini menciptakan kohesi, keterpautan bentuk dan menghubungkan hubungan sebab akibat seperti sebab, karena, oleh, karena. Ya. Penggunaan kata tugas ya tadi sudah dijelaskan bahwa berfungsi menghubungkan bagian-bagian teksnya. Tuh saya kira sudah jelas ya. Kita lanjut sekarang. Kosakata emotif atau emosi. Ini artinya digunakan untuk melibatkan perasaan audien. Saya jelaskan lebih mendetail ya anak-anak ya. Kosakata emotif di sini bisa juga disebut dengan emosi. Jadi di dalam menyampaikan ya si pidato itu dengan menggunakan luapan perasaan agar audien itu terpengaruh. Ya. Misalnya nih, penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Jadi itu termasuk luapan emosi yang disampaikan oleh si pidato tersebut tadi. Yang D ya, kosakata bidang ilmu. Artinya para ahli menyampaikan bahasa. Ini disesuaikan dengan dalam menyampaikan pidato itu di mana dia menyampaikan. Maksudnya di sini ya, kosakata bidang ilmu. Jadi para ahli itu atau si pidato itu dalam menyampaikan bahasa disesuaikan dengan situasi dan kondisinya.
Kalau misalnya dalam situasi resmi, misalnya rapat, itu menggunakan kosakata atau pembendaharaan kata secara ilmiah. Beda dengan kosakata, si pidato itu menyampaikan di suasana pernikahan. Itu kosakatanya beda dengan dalam situasi resmi. Ya, lihat sikonnya. Arti maksudnya. Misalnya situasinya resmi atau tidak resmi, itu intinya. Sekarang yang sinonim. Sinonim ini persamaan kata. Saya kira ini tidak ada masalah ya untuk yang ini. Kita lanjut. Yang F. Kata benda abstrak. Kata benda abstrak digunakan kegembiraan, takut, dan kata-kata teknis seperti spesies dan genus. Kata benda abstrak ini maksudnya adalah di dalam suasananya itu masih belum bisa kita rasakan, abstrak, tidak nyata. Bagaimana sih yang digunakan? Apakah gembira, takut, sedih, dan menggunakan kata-kata teknis atau berupa kata kajian sesuai dengan ilmu yang dilakukan oleh para ahli itu menggunakan kata-kata benda abstrak. Sekarang yang terakhir, G ini Nana. Nominalisasi atau pembendaan. Maksudnya di sini adalah merupakan proses tata bahasa mengubah kata benda, kata kerja, dan kata sifat menjadi kata benda. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Contoh, kalimat 1 ya. Pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. 2. Pemberlakukan tersebut melegakan banyak pihak negeri ini. Kalimat 1 dan 2 ini berhubungan oleh kata memberlakukan dan pemberlakukan. Anak-anak, saya akan menjelaskan lebih mendetail lagi ya mengenai yang G ini, yaitu nominalisasi atau pembendaan. Di sini dapat digunakan saat kata benda dibentuk dari kata kerja. Misalnya, membangun menjadi pembangunan, mendaur ulang menjadi pendaur ulangan, ya, berhasil menjadi keberhasilan. Jadi itu maksudnya dari contoh nominalisasi atau pembendaan. Gimana? Paham? Oke, kita lanjut ya. Lihat di PowerPoint ini. Anak-anak, di sini saya akan memberikan tugas pada kalian ya. Buatlah teks pidato persuasif. Temanya 1. Jangan buang sampah sembarangan. 2. Corona karenamu aku bisa kuat dan tetap semangat. 3. Perang terhadap narkoba. Maksudnya di sini anak ya, kalian saya suruh untuk membuat teks pidato persuasif ini dipilih salah satu. Yang pertama di sini jangan buang sampah sembarangan. Nomor 2, corona karenamu aku bisa kuat dan tetap semangat. Nomor 3, perang terhadap narkoba. Nah, ini kamu pilih salah satu. Nah, kemudian di dalam pengumpulannya ini bisa lewat WA atau email. Ya. Kalau kalian masih belum jelas, bisa japri ke saya. Kemudian pengumpulannya paling lama 1 minggu. Jadi pada hari Senin tanggal 17 Agustus ya. Tanggal 17 Agustus pukul 6 malam ya. Saya kira itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.